Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi yang kemarin, masih mengenai fluida dinamis. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas penerapan hukum Bernoulli. Yang pertama adalah venturimeter. Nah, venturimeter itu sendiri terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah venturimeter tanpa manometer, dan yang kedua adalah venturimeter dengan manometer. Kita akan membahas venturimeter tanpa manometer terlebih dahulu. Nah, jadi pada venturimeter tanpa manometer itu dia tidak ada perbedaan ketinggian aliran air. Jadi, kita boleh gunakan persamaan Bernoulli-nya. Nah, misalnya pada mencari perbedaan tekanan. Di sana pada persamaan yang paling atas. P1 dikurangi dengan P2 sama dengan setengah ru V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat, di mana V2 kuadrat itu adalah kecepatan pada pipa penampangnya yang lebih kecil. Nah, kalau dia kecepatannya besar berarti dia berada pada penampang yang kecil. Sedangkan kalau misalnya kecepatannya rendah, berarti dia berada pada pipa penampang yang lebih besar. Makanya di sana nilainya jadi V2 dikurangi dengan V1. Karena pada kecepatan yang besar itu dia ada di pipa kecil. Nah, kemudian untuk mencari kecepatan, lebih tepatnya untuk mencari kecepatan di penampang 1, itu bisa kita nyatakan dengan persamaan P1 sama dengan akar 2GH dibagikan dengan A1 per A2 kuadrat dikurangi dengan 1, di mana A1 dan A2 itu adalah luas penampang yang besar dan yang kecil. Nah, selanjutnya, kalau kita sudah mendapatkan nilai dari V1, kita bisa mendapatkan kecepatan dari V2, yaitu dengan cara yang lebih mudah, yaitu kita gunakan saja persamaan yang paling bawah itu, yaitu A1 dikalikan dengan V1 sama dengan A2 dikalikan dengan V2. Nah, kita lanjut lagi ke venturimeter yang selanjutnya, yaitu venturimeter dengan manometer. Bisa kalian lihat pada gambar, ada sedikit perbedaan dengan venturimeter yang sebelumnya, di mana di sini yaitu menggunakan air raksa atau dilambangkan dengan Hg biasanya. Nah, untuk tekanannya berarti P1 dikurangi dengan P2 sama dengan setengah ru zat cair. Nah, jadi nanti kalian hati-hati, ada ru untuk zat cair dan ada juga ru untuk si air raksa. Tapi untuk tekanan kita menggunakan ru zat cair dikalikan dengan V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat. Nah, kemudian ada sedikit perbedaan untuk mencari kecepatan pada V1-nya, di mana V1-nya sama dengan akar 2 ru Hg. 2 ru Hg itu artinya adalah 2 dikalikan dengan massa jenis air raksa dikurangi dengan massa jenis zat cair baru dikalikan dengan G dikalikan dengan H dibagikan dengan ru zat cair atau massa jenis zat cair baru dikalikan tadi seperti yang tadi, yaitu A1 per A2 kuadrat dikurangi dengan 1. Dan masih sama untuk mencari kecepatan V2-nya. Kalau misalnya kita sudah dapat nilai V1-nya, berarti untuk V2-nya kita dapat peroleh dengan A1 V1 sama dengan A2 dikalikan dengan V2. Kemudian kita ke penerapan yang selanjutnya, yaitu pada gaya angkat pesawat. Nah, seperti kalian lihat pada gambar, itu adalah gambar sayap pesawat apabila kita perhatikan secara detail. Jadi dia ada kecepatan aliran udara di atas dan ada di bawah. Ingat, meskipun fluida dinamis itu artinya dia adalah zat yang bergerak atau dia tidak diam, tapi tidak hanya zat cair saja, tetapi udara juga merupakan fluida. Nah, kemudian di sana arah gaya angkat dan kemudian tekanan itu sama untuk tekanan di bawah dan gaya di bawah. Itu sama-sama ke atas dan sama-sama ke bawah tekanan dan gayanya. Nah, jadi untuk syarat-syarat agar pesawat itu bisa terbang atau dia bisa naik, itu adalah kecepatan aliran udara di atas sayapnya itu harus lebih besar daripada di bawah. Karena pada bagian kecepatan itu berbanding terbalik dengan tekanan. Jadi bisa kalian lihat, kalau semakin besar atau semakin cepat kecepatan di atas sayap pesawatnya, berarti tekanan dari bawahnya itu akan semakin besar, yang artinya itu akan mendorong pesawat untuk bisa terbang. Kemudian berikut juga dengan F1 dan F2-nya. Nah,
Kemudian untuk cara agar pesawat itu bisa landing atau bisa turun, itu dia adalah kebalikan dari syarat agar pesawat bisa naik. Nah, mengenai gaya angkat pesawat ini juga telah ada videonya. Silahkan kalian lihat pada list video yang telah dibuat sebelumnya. Ada membahas mengenai gaya angkat pesawat. Nah, selanjutnya kita akan berpindah ke slide yang selanjutnya, di mana F1 dikurangi dengan F2 itu sebenarnya sama dengan gaya angkat pesawat, di mana gaya angkat pesawat itu dinyatakan sebagai setengah ru udara atau massa jenis udara dikalikan dengan V1 kuadrat dikurangi dengan V2 kuadrat dikalikan dengan A, di mana A itu adalah luas penampang dari si sayap. Kemudian selain ini sebenarnya untuk F1 dikurangi dengan F2 itu juga sama nanti dengan berat pesawat, dimana kalau misalnya berat pesawat berarti adalah W pesawat, atau F1 dikurangi dengan F2 itu nanti sama dengan massa dikalikan dengan gravitasi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai contoh-contoh Bernoulli. Kita akan melanjutkan pembahasan kita ke contoh soal. Silahkan simak video setelah video berikut ini. Kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Sampai jumpa.